kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas materi tentang bioteknologi konvensional. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa pengertian dari bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Makhluk hidup dalam bioteknologi disebut agen bioteknologi. Agen bioteknologi ada yang digunakan secara utuh, contohnya seperti bakteri, dan yang kedua yaitu sebagian, DNA dan enzim. Sejarah biologi pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Louis Pasteur. Ia pertama kali menemukan adanya mikroba dalam makanan pada tahun 1870. Kemudian dilanjutkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Edward Barnard. Ia menemukan fermentasi alkohol dengan perantaraan ragi pada tahun 1867 yang menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Berdasarkan prosesnya, bioteknologi dibagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional. Di bioteknologi konvensional, alat yang digunakan sederhana tanpa peralatan canggih. Yang kedua, menggunakan metode sederhana tanpa sterilisasi. Yang ketiga, barang yang diproduksi sedikit. Dan yang terakhir, biasanya menggunakan teknik fermentasi, yaitu prosesnya menggunakan ragi atau bakteri. Yang kedua, yaitu bioteknologi modern. Di bioteknologi modern, alat yang digunakan sudah canggih. Lalu berdasarkan penelitian, kemudian menggunakan sterilisasi modern, lalu memproduksi secara massal, dan yang terakhir menggunakan enzim dan rekayasa DNA. Beberapa penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu pembuatan tape. Tape dibuat dengan fermentasi ragi, jamur Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Contoh yang kedua yaitu pembuatan keju. Keju dibuat dengan fermentasi jamur Penicillium roqueforti atau Propionibacterium atau Lactobacillus. Contoh yang ketiga yaitu pembuatan oncom. Oncom dibuat dengan fermentasi jamur Neurospora crassa yang berwarna merah bata. Contoh yang keempat yaitu pembuatan yogurt. Yogurt dibuat dengan fermentasi bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Selain itu, masih banyak lagi produk-produk makanan yang menggunakan penerapan bioteknologi konvensional. Di antaranya yaitu pembuatan tempe yang menggunakan mikroorganisme Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Lalu kecap yang menggunakan Aspergillus wenti dan Aspergillus oryzae. Lalu keju dan yogurt yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian mentega yang menggunakan Lauracatus cremoris, lalu roti yang menggunakan Saccharomyces cerevisiae dan masih banyak lagi lainnya. Bioteknologi konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu menggunakan biaya yang murah, menggunakan teknologi yang sederhana, dan yang ketiga itu menggunakan penerapan yang mudah tanpa perlu ahli yang khusus. Dampak negatif dari bioteknologi konvensional yaitu dipengaruhi keadaan alam dan kemudian perbaikan sifat individu tidak terjadi atau tidak menghasilkan bibit yang unggul. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai bioteknologi konvensional. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.